Kalau mau tahu cerita ini baca Al-Kamil Fit Tarikh lil Imam Ibnul Athir, 13 jilid Tarikhul Umami wal Muluk lil Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid Tarikhul Hadalah Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid Fajrul Islam, Duhal Islam, Durul Islam, 8 jilid karangan Profesor Dr. Ahmad Amin. Bacanya terjemahan apa tadi? Apa namanya tadi? Khulasatu Nuril Ya. Sombongnya ngalung itu nganggo dasi, Masya Allah. Hadirin saya hormati. Jadi maulid Nabi, tawasul Rasulullah bukan bid'ah, tapi ibadah, termasuk iqamatus syariah, mengadakan maulid Nabi. Paham betul? Silakan. Yang percaya Nabi Muhammad bisa mensyafaati kita, pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumuna an syafaati. Yang tidak percaya pasti gak dapat syafaat Rasulullah. Percaya betul? Percaya silahkan, gak apa-apa. Kalau gak percaya semua, saya sendiri yang percaya, gak apa-apa. Qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyun abtahiyu syama'iluhu samahatu wal wafa'u. Kata Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas, saya baca surat Wadduha. Di dalam surat Wadduha ada apa? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa? Akan saya kasih sampai kamu puas, sampai kamu senang, sampai kamu puas akan saya kasih apa saja. Nah, hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusau. Rasulullah tidak akan ridho. Tadi kan katanya sampai kamu puas, sampai kamu senang Muhammad. Rasul nggak akan senang kalau masih ada umatnya yang disiksa. Yu'adzabu aw yusau. Oleh karena itu yang percaya dengan syafaat Rasulullah pasti masuk surga. Itu aja. Tapi saya kan dosanya banyak, besar-besar. Dosa besar kita ini berapa tahun? Saya sekarang 70 tahun nih. Saya sekarang umur saya 70 tahun. Seumpama tiap hari saya dosa besar, masih ono watese 70 tahun. Sifat maghfirahnya Allah ada batasnya. Sifat ampunannya Allah la bidayah wala nihayah. Tidak ada permulaannya dan tidak ada ujung akhirnya. Sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat Ghafur Rahimnya Allah. Jadi jangan putus asa kalau banyak dosa besar. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ta'ti ala hisabil ala hasabil isyani wal qisami. Wahai orang yang banyak dosanya, jangan putus asa. Dosamu yang besar-besar itu disandingkan dengan maghfirah Allah, bukan apa-apanya. Paham boten? Tapi jangan gini terus kemudian besok dosa besar. nanti alah Tuhan Maha Pengampun aja kok. Bukan. Untuk yang sudah lewat tidak boleh putus asa. Ngoten nggih? Jelas sekali ini termasuk syiar lidinillah, syiar kepada agama Allah. Kalau panjenengan ditanya, tahu nggak sifatnya Rasulullah? Tahu. Apa? Ya makhluk paling mulia, makhluk paling utama. Wah, itu jawabannya orang desa itu. Jawabannya tukang sampah itu. Jawabannya pemulung itu. Mosok keluaran Hidayatullah jabe kaya ngono. Kenal gak sifatnya Rasulullah? Kenal. Apa sifatnya? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami.
Rasulullah itu adalah sumber dari segala mukjizat, segala karomah yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, sumbernya dari Nur Muhammad. Bahkan adanya dunia, adanya akhirat, adanya ilmu di Lauh Mahfud dari Nur Muhammad. Paham betul? Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ilmu yang ada di Lauh dan dari kolam, Lauh Mahfud dari kolam, dari Nur Muhammad. Dunia ini dan akhirat, surga neraka diciptakan dari Nur Muhammad. Tuh jawabannya Raudhatul Tulam. Jawabnya Muhammad paling utama, paling mulia. Jawab tukang beca itu. Paham betul? Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga dari apa yo? Lupa sudah. Ketiga dari apa tadi? Yang ketiga apa? Nomor 3 apa? Yang ketiga dari jihad. Ya Allah, lupa sudah, masya Allah. Jihad yang ketiga adalah wal qitalu fi sabilillah. Kata siapa? Kata siapa? Fathul Mu'in. Jihad yang ketiga adalah bila perlu, bila diperangin, kita harus siap perang mempertahankan kebenaran. Maka Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945 karena mempertahankan kebenaran. Wajib hukumnya membela tanah air, fardu ain membela tanah air, kata Hasyim Asy'ari. Waktu itu ulama zaman dulu, zaman sama Niko, waktu itu ulama masih ragu-ragu hukumnya apa membela tanah air. Kalau bela agama jelas semua tahu lah, kiai-kiai. Bela tanah air itu kiai-kiai jarang yang tahu itu. Kiai Hasyim Asy'ari sudah berani mengatakan hukumnya bela tanah air jihad fisabilillah. Kamu mati demi tanah air, mati syahid. Kamu tidak membela tanah air, dosa besar. Ya Allah, luar biasa mboten Ki Hasyim. Keluar Rasul Jad Hasyim Asy'ari, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid. Waman khana li watanihi halalun damu. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya boleh dibunuh. Walaupun nggak bilang kafir, Hasyim nggak bilang kafir, nggak. Boleh dibunuh. Ada orang Islam kok mata-mata Belanda, mata-mata Jepang, bunuh boleh. Walaupun Hasyim nggak mengatakan kafir, nggak kayak Wahabi mudah-mudah kafir, nggak. Kalau Hasyim Asy'ari nggak. Paham betul? Ini dalam rangka menjalankan jihad wal qitalu fi sabilillah. Ketika lagi perang, kalau lagi aman, masa ngebom? Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh atau terbunuh, masuk surga, dijemput bidadari cantik, sudah telanjang, siap pakai. Itu kalau lagi perang, bukan kalau lagi aman terus bom, bukan. Ceritanya perang Ahzab, 10.000 pasukan multinasional dipimpin oleh Abu Sufyan nyerang Madinah. Di Madinah hanya ada 700 orang Islam, tadinya 1.300 orang munafik, 300, tinggal 700. Ketakutan, ngunci sembunyi di rumah, dikunci pintunya. Turun ayat itu, jangan sembunyi, keluar, lawan itu orang Quraisy, mati atau membunuh, kamu surga balasannya. Jadi konteksnya kalau lagi perang, kalau lagi aman masa ngebom. Ansarud daulah yang paling bahaya. Kita ini kafir semua, kita ini boleh dibunuh semua karena kita menerima Pancasila. Tohut itu yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom masih Polresta Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, itu namanya Ansarud daulah, JAD. Kita ini kafir semua, kita ini. Itu pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa, tahun 69, orang Mesir. Anak buahnya namanya Ayman Al-Zawahiri, pendiri Al-Qaeda. Yang kedua Ansarut Tauhid,
orang non muslim boleh dibunuh, muslim jangan, ini asal tauhid namanya, JAT. Abu Bakar Ba'asyir, Amrozi, Ali Ghufran, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra, namanya Ansarud tauhid. Ada lagi Salafi, kalau Salafi dari Yaman, Syekh Muqbil namanya imamnya itu, Syekh Muqbil. Siapa itu? Ja'far Thalib, sudah meninggal sudah. Itu Salafi, agak keras itu. Yang agak halus dikit, caranya halus, Wahabi. Kalau Wahabi halus, jangan tahlilan ya, musyrik, jangan maulid Nabi ya, bid'ah, itu Wahabi. Kalau Salafi enggak, lebih keras. Kalau Ansarut Tauhid, wah, boleh membunuh non muslim. Kalau Ansarud Daulah lagi sholat Jumat di kota Rafah Mesir, dibom, yang mati 800. Kenapa? Kafir. Lagi sholat Jumat, kafir. Lagi maulid Nabi di Afghanistan, dibom, kafir. Lagi sholat asar baru 2 minggu yang lalu, lagi sholat asar di Pakistan, 80 orang mati semua, kafir. Lagi sholat asar. Presiden Afghanistan Burhanuddin Ar-Rabbani hafal Quran, orangnya hafal Quran, keluar Al-Azhar Mesir, dibunuh, kafir. Orang hafal Quran, kafir. Masya Allah. Ini namanya Ansarud Daulah. Di Kediri ada barangkali ya, ada barangkali di Kediri juga ada ya. Yang jelas di Pasuruan, Malang ada itu Pasuruan, Surabaya ada Ansarud Daulah, JAD. Bon. Yang terakhir jihad yang nomor 4, kata siapa tadi? Fathul Mu'in. Yang keempat adalah wadaf'u dharari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Memberi perlindungan sih. Kalau kiai mana ini? Mana nih? Wadaf'u dharari ma'sumin, lan nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul nanti? Paham gak itu? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Insyaallah nggak paham. Itu artinya apa? Memberi perlindungan kepada orang-orang yang baik-baik. Maksud itu orang baik-baik, bukan pelaku kriminal, bukan penjahat. Musliman kana au ghairu muslim, muslim atau non muslim, asal orang itu baik-baik harus dilindungi. Dengan apa? Bil it'ami, dengan kecukupan pangan. Paham boten? Mangan negus yang bergizi supaya sehat. Anak kayak sarapan yang bergizi, susu, telur, madu, campur jahe, cerdas anaknya. Belani kasih makan ampas klopo, ya Allah. Dedel otaknya. Tapi boten nggih. Kula dari boy niki kula sarapan kangkung, makan siang kangkung, malam kangkung, ya lumayan, orang pada dedel lah, orang pada dedel. Padahal made in kangkung, produk kangkung saya ini. Makan yang bagus, yang bergizi, yang berkualitas, berasnya yang putih. Gampang kok, gampang. Setiap makan siang ada paha ayam 1, dah itu aja. Dengan timun. Nanti makan malam ada gerami 1, ikan mas 1, dan ada apalah sawi atau kacang panjang. Pun ngoten mau orang usah macam-macam nggih. Mboten usah ampas klopo dimasak, kasih mecin, enggak usah itu, repot. Goreng iwak 1, goreng gerami atau ikan mas 1 dengan timun 1, wis. Tinimbang ampas klopo, kasih mecin, kasih cabe, kasih brambang, alah repot itu. Paham betul? Makan yang baik. Anak-anak terutama dikasih makan yang baik. Kenapa anak-anak kita banyak yang stunting? Apa? Ceret apa? Nggak bisa besar. Karena makan tidak baik, dikasih makan tidak baik. Ya Allah, monggo sejak sekarang mari anak kita harus dikasih makan yang baik. Yang kedua, wal iksai, dan pakaian yang bagus. Syekh Abdul Hasan Asyadili
yang punya Tariqat Syadziliyah, yang punya Hizb Nasr, punya Hizb Bahar. Pakaiannya bagus, mahal. Jasnya itu dibikin dari wol merek Dormil, semeter 13 juta. Bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, 7,5 juta. Sepatunya Hermes, 20 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Pulpennya Montblanc, 15 juta. Apalagi tasnya itu Gucci, 75 juta. Minyak wanginya Bon9, Jo Malone, 5 juta. Usen jenengan Masya Allah, minyaknya misik 510 gram. Sandalnya Lili, sarungnya cap gajah duduk, baju koko, kopinya campur hitam campur coklat. Tasnya itu bukan merek Gucci atau DLC atau Ecolak, minimal Ecolak lah 2 juta atau DLC. Tasnya ada merek di pojok musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Kediri. Rokoknya Jarum Coklat. Kiai harus penampilan keren. Syekh Abdul Hasan Asyadzili keren penampilannya. Pembantunya 16, khodimnya 16, pengikutnya 6.000 ditanggung. Pengikutnya 6.000 ditanggung, dijamin. Gak usah Abdul Hasan Asyadzili kadoan. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Allah yarhamuh baru wafat tahun 2006, baru kemarin wafat, belum lama. Muridnya 700 ditanggung, sama makan, pakaian, obat-obatan. Kita pulang dikasih tiket, sakit diobatin. Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kapan ono kiai yang kita menanggung santrinnya? Budaya ashabul proposal, Masya Allah. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, kita orang guyon orang. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj ningali ono wong lanang tangi saka kuburan gede dhuwur gagah. Setelah dilihat mukanya nggak ada dagingnya, kropos, mukanya bolong. Kanjeng Nabi kaget, tanglet karo malaikat Jibril, man huwa ya Jibril, gagah gede dulu kok mukanya bolong. Niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta, bahasa Arabnya gitu lah, bukan banyak proposal, bukan. Jadi ayo kiai yang kaya, mandiri, kaya kiai itu. Paham nggih? Sayyidina Utsman bin Affan pernah sedekah gandum entah berapa karung, diangkut dengan 700 onta. Kaya itu. Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas kaya, akan mensodakohkan hartanya semuanya, sedekahkan. Rasul melarang, jangan, sepertiga saja. Watsulutu minka katsir, sepertiga hartamu itu udah banyak. Jadi kira-kira kalau Sayyidina Abi Waqqas itu punya uang 3 triliun, sedekah 1 triliun saja cukup, sudah banyak. Nah, kalau jenengan sepertiganya piro? Kalau jenengan sepertiganya berapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Qutbun min Aqtabil Arba'ah, salah satu wali kutub, orang Baghdad, suatu hari ziarah ke Mesir, ziarah kubur, datang kuburan Imam Syafi'i di daerah Fustot, Kairo, Mesir. Setelah ziarah ke sana, sudah doa-doa cukup, melihat penduduk kanan kirinya kuburannya Imam Syafi'i melarat-melarat, nggak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Saniki dadi rusun, ono tulisannya gede atau saniki Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk, kok ketawa? Tanya kok ketawa. Panjenengan wali bukan, kaya tidak, loman tidak.
Syekh Abdul Qadir Jilani itu kaya dan dermawan. Monggo. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Saya tetapkan, saya wajibkan kekayaan bumi ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi hamba-hambaku yang soleh harus kaya, pegang tambang, nikel, batu bara, minyak, gas, boksit, mining, brilian, emas, pegang orang kaya, biji besi. Kalau pegang orang soleh, ibadah solihun. Kalau yang soleh seperti panjenengan melarat, dosa. Paham betul? Allah mewajibkan bahwa bumi ini kekayaannya agar digarap oleh orang soleh. Huwallazi ja'ala lakumul ardu zalulan famshu fi manakibiha. Kamu harus berusaha di atas bumi ini mengelola kekayaan alam. Kalau tidak berarti dosa. Padane ngeten padane, aduh jeneng mboten usah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, menghilangkan kebodohan itu wajib kepada orang Islam. Artinya apa? Wong Islam wajib pinter, dia bodoh dosa. Paham boten? Wong Islam wajib, kalau bodoh dosa. Wong Islam wajib kaya, kalau bodoh dosa. Ini jenengan dosa tok isine iki. Orang pinter melarat pisan, Masya Allah. Orang yang paling kaya di Indonesia itu nomor 1 Budi Hartono, yang punya rokok Jarum, yang punya BCA, uangnya 74 miliar dolar, yang 1,015 triliun hitung dewe. Yang kedua Sinarmas Eka Cipta, uangnya 57 miliar dolar. Yang ketiga Antoni Salim. Yang keenam Khairul Tanjung, orang Islam. Tak golei wong 50, orang Kediri nggak ada itu, Masya Allah. Ya ada gudang garam, cuma NU Kediri NU nggak ada itu. Paham boten? Oleh karena kita selalu ketinggalan. Negara ini sudah dipegang oleh orang kaya. Siapa presiden ditentukan oleh orang kaya. Siapa gubernur ditentukan oleh orang kaya. Siapa bupati yang menentukan orang kaya. Siapa Kapolri, siapa Panglima, siapa Jaksa Agung, siapa Mahkamah Agung yang menentukan orang kaya, bukan orang Kediri, bukan jenengan, bukan. Paham betul? Kita selalu kalah kalau nggak punya uang. Bangun pesantren pakai uang, bangun madrasah pakai uang, ngelakoni rukun Islam, haji pakai uang. Ono wong melarat karo wong sugih. Yang melarat baca Quran, rajin baca Quran. Yang sugih rajin baca Quran. Yang melarat rajin sholat tahajud sunnah, sholat sunnah. Yang sugih rajin sholat sunnah. Yang melarat rajin puasa Senin Kemis. Yang sugih rajin puasa Senin Kemis. Yang sugih zakat, wakaf, infak, jariyah, sedekah, hibah, nazar. Yang melarat yang sugih haji, umroh, ziarah teng Irak, ziarah teng Syekh Abdul Qadir Jilani, ziarah teng Suriah, teng sahabat Bilal, ziarah teng Mesir Imam Syafi'i, ziarah ke Turki Abu Ansori, ziarah ke Yaman Habib Hadramaut diziarahi. Yang melarat ziarah Wali Songo orang nyandak ibu. Paham boten? Jadi kita harus kaya. Paham nggih? Wathaman wal iskani, dan rumah tempat tinggal. Jadi sandang, pangan, papan, tempat tinggal harus cukup baik, cukup bersih. Walhasil menurut kitab Fathul Mu'in, orang Islam ini, orang kita lah, terutama NU ini, beriman, beribadah, berakhlak. Omai rata-rata 2 lantai, mobil rata-rata Innova. Siap? Ini bukan doa, bukan nanti amin, bukan doa. Ojo amin, ojo. Paham betul? Saya ulangi ya. Orang NU harus beriman. Tadi dulu, jihad tadi pertama kali beriman, imannya berkualitas, bukan hanya iman ikut-ikutan. Beriman, ngelakoni ibadah syariah,
berakhlak, omai rata-rata 2 lantai, mobil rata-rata Innova. Bukan, jangan amin, bukan doa, bukan. Jawabnya siap gitu loh. Jawabnya apa? Wa thamanid dawa'i wa ujrat tamrid, dan mampu membeli obat-obatan dan menjaga kesehatan. Paham betul? Masyarakat yang maju agamanya, pendidikannya, akhlaknya, namanya masyarakat tsaqafah. Nopo? Mutsaqaf. Apa namanya? Mutsaqaf. Masyarakat yang maju kekayaannya, ekonominya, namanya hadarah mutahaddir. Masyarakat yang maju dua-duanya namanya mutamaddin, Madinah. Jadi Kanjeng Nabi niku menginginkan, cita-citanya membangun umat Islam yang mutamaddin, Madinah, madaniyah, madani, beribadah, berakhlak, beriman, cerdas, berilmu, dan sejahtera. Mudah-mudahan Raudhatul Thulab ala barakatillah, mudah Raudhatul Thulab setelah meninggalnya Kyai Yasin Asmuni lebih maju lagi, lebih barokah lagi. Kyai Yasin Asmuni masih sangat muda, meninggal masih sangat muda, belum umur 60, belum ya? Belum ya? Oke, masih muda banget kok. Masih muda banget. Kyai Yasin Asmuni wafat nih Bu, masih muda banget. Putra-putranya harus menjadi pengganti yang lebih barokah, lebih maju, lebih manfaat. Pesantren lebih banyak lagi santrinya, dan bukan hanya banyak jumlah tapi kualitasnya. Imam Ibnu Malik pengarang Alfiyah santrinya sedikit. Imam Ibnu Malik santrinya sedikit, tapi diantara santrinya Imam Nawawi sentek bisa. Kyai Lirboyo Mbah Manaf boten gadah putra lanang, boten gadah putra jaler. Padon kabeh nggih boten nggih. Tapi duwe mantu Kyai Marzuki, Kyai Mahrus. Ya wis pun udah cukup udah cukup. Gak usah duwe anak lanang wis ora apa-apa wis. Cuman duwe anak wadon mantune kaya Kyai Marzuki, Kyai Mahrus wis entek wis. Ya Allah. Kyai Munawir Krapyak gak ada putra lanang duwe, wadon duwe. Tapi sing paling alim mantu Yai Ali Maksum. Udah habis, sudah cukup punya mantu itu aja udah. Paham boten? Jadi monggo panjenengan mendukung pesantren ini, apa namanya? Raudhatul Thulab, agar menjadi benteng Islam Ahlussunnah wal Jamaah dan benteng keselamatan negara Republik Indonesia, karena kiai-kiai Nahdlatul Ulama punya komitmen menjaga NKRI berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45. Ngoten nggih. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu ya'khudhukum lima fi shalah wal khair wa yahfadhukum min ahati wal afat wa huwal fiqhul aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.